Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putri Aulia dari kelas AKT 21A dengan NPM 2141-2017. Di sini saya akan mengulas materi dan juga mereview pada bab 11 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berikut ini penjelasan. Apa itu kepailitan? Kepailitan biasanya terjadi ketika perusahaan tersebut tidak mampu membayar utangnya dan mencari perlindungan hukum. Dan kemudian apa itu penundaan kewajiban pembayaran utang? Nah, penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu upaya perusahaan untuk menunda ataupun merevisi kewajiban utangnya tanpa harus menyatakan kebangkrutan. Pada slide di atas yaitu menjelaskan tentang memberikan dasar pemahaman yang baik bagaimana konsep kepailitan dan juga penundaan pembayaran utang, dan serta juga definisi yang jelas untuk membantu pendengar memahami perbedaan antara. Pada slide 2 yaitu ada alasan dari kepailitan. Pertama, utang yang tidak terbayar, di mana penjelasan mengenai situasi ini perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan penyelesaian kewajiban keuangan. Di sini menyoroti masalah likuiditas yang dapat menyebabkan yang namanya kepailitan. Kemudian yang ketiga yaitu gugatan dari kreditur. Di sini menggambarkan bagaimana situasi di mana kreditur tersebut dapat mengambil langkah hukum untuk mendapatkan pembayaran. Dari slide di atas yaitu mengenai penjelasan kepailitan ini memberikan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan tersebut menghadapi situasi keuangan yang sulit. Yaitu selanjutnya pada slide 3 terdapat tahapan proses kepailitan. Yang pertama, pendaftaran kepailitan, yang dimana menjelaskan langkah awal ketika perusahaan secara resmi menyatakan kebangkrutan. Kemudian yang kedua yaitu ada pengangkatan kurator, di mana penunjukan kurator ini untuk mengelola keuangan perusahaan selama proses kepailitan. Lalu yang ketiga yaitu terdapat pembagian aset, di mana dan bagaimana aset perusahaan tersebut dibagi antara kreditur. Dari penjelasan slide 3 yaitu terdapat tahapan proses kepailitan yang untuk memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana apa yang terjadi setelah pendaftaran kepailitan, serta menyoroti dari peran kurator dan pembagian aset yang dimana untuk membantu pemahaman proses. Kemudian pada slide 4 yaitu ada penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana yang pertama yaitu negosiasi dengan kreditur. Nah, penjelasan tentang bagaimana perusahaan tersebut dapat bernegosiasi dengan kreditur untuk menunda pembayaran ataupun mengatur kembali struktur hutang. Lalu yang kedua yaitu ada pengajuan permohonan penundaan, di mana yaitu menjelaskan tentang proses formal pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu dari review slide di atas mengenai penjelasan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu memberikan suatu wawasan tentang cara perusahaan tersebut dapat mengatasi kesulitan keuangan tanpa harus menyatakan kebangkrutan. Selanjutnya yaitu pada slide 5 ya, membahas mengenai keuntungan dan juga resiko penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu tentang keuntungan. Keuntungan ini menjelaskan bagaimana penundaan pada kewajiban pembayaran utang dapat memberikan waktu tambahan untuk restrukturisasi keuangan. Lalu yang kedua yaitu ada risiko. Nah, risiko ini menyoroti potensi dari dampak negatif terhadap reputasi dan juga hubungan dengan kreditur. Nah, kemudian pada slide di atas itu memberikan bagi perspektif yang seimbang antara keuntungan dan juga risiko pada penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ini membantu untuk memahami bahwa
meskipun ada manfaat, ada juga resiko yang harus dipertimbangkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari kepailitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, di sini yaitu pastinya merangkum dari poin-poin kunci dalam presentasi, yaitu dimana pentingnya manajemen keuangan yang cermat. Di situ menekankan pada pentingnya manajemen keuangan yang hati-hati untuk menghindari yang namanya resiko finansial yang dapat menyebabkan kepailitan. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.